Hai sahabat IPA, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bioteknologi. Kalian pernah makan tempe? Mendengar kata tempe, wah pasti enak ya, menyehatkan, dan bikin kenyang. Apalagi jika diolah dengan baik. Wah, jadi kepengen nih. Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kalian, tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan ketika masih menjadi kedelai. Dan konon katanya, tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Tempe menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Ngomong-ngomong, apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Nah, untuk mengetahui jawaban itu, ayo kita cari tahu sekarang. Kita mulai dengan perkembangan bioteknologi. Tahukah kalian apa sebenarnya bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi sebagai penggunaan bagian dari mikroorganisme untuk membuat suatu produk dan jasa. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1862. Setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk pembuatan larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Nah, berarti bioteknologi banyak dipakai karena memanfaatkan mikroorganisme, baik bakteri dan jamur secara langsung yang menghasilkan enzim serta melibatkan proses fermentasi dan menghasilkan produk. Inilah yang disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe yang tadi baru saja kita sebutkan. Penerapan bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Menurutmu apa saja bidang yang memanfaatkan bioteknologi? Nah, kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi pangan. Yang pertama, kita bahas tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan ragi. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah hamer atau sejenis jamur bernama Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces, jamur Aspergillus dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme pada ragi mampu mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai, di mana terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Oleh jamur Aspergillus, tapai jadi berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi juga menjadi alkohol oleh ragi Saccharomyces. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas, dan proses fermentasi pembuatan tape ini berlangsung tanpa oksigen. Yang kedua, yogurt. Yogurt dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, bahkan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki manfaat kesehatan. Di antaranya membantu pencernaan, mengurangi osteoporosis, dan mengurangi kolesterol. Kalian pernah membuat yogurt? Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei
Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan dengan tekstur yang kental. Proses penguraian inilah sering kita sebut sebagai fermentasi asam laktat, dan hasilnya dinamakan yogurt. Yang ketiga, keju. Keju dihasilkan dari proses pengentalan protein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet atau enzim yang umumnya terdapat pada perut hewan memamah biak. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus, kemudian Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih, dan bagian yang cair disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuk olahan makanan yang disebut dengan keju. Tempe. Seperti yang kita bahas di awal tadi, tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kalian bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Selama proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Yang kelima, kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, dan Aspergillus wientii. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan dari spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma yang khas. Di tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, lalu dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino tadi akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida, akan menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai
dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tadi lalu dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap dan biasanya dikemas dalam botol. Yang keenam, roti. Bahan dasar utama roti adalah tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung, terigu, dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Ketika kalian memakan roti atau kue donat, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pembuatan roti dan donatnya? Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Nah, gas karbon dioksida inilah yang akan membuat adonan roti menjadi mengembang. Sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas dalam adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke dalam oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa inilah yang membuat tekstur roti menjadi menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya, minuman beralkohol. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan wine. Kita bisa bedakan bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan wine terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Itulah tadi pembahasan tentang informasi perkembangan bioteknologi dan pemanfaatannya pada bioteknologi pangan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Ciao.